Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang berisi saya Dimas Irfan Fadilah, ada Farhan Maulana, dan ada Brian Kusuma. Sistem perbandingan ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme sendiri merupakan nomenklatur yang diciptakan dari luar. Istilah umum yang dikenal adalah liberalisme. Istilah ini berangkat dari filsafat pada masa pencerahan Eropa berupa kebebasan individu dan pasar yang otonom. Di samping itu, neoliberalisme merupakan tahap lanjutan dan dari liberalisme yang berkembang sekitar abad 18 sampai abad 19 di barat. Liberalisme asal mulanya adalah bentuk perjuangan kaum burjois dalam menghadapi kaum konservatif atau feodal. Liberalisme merupakan ideologi kaum burjois kota. Dalam arti luas, liberalisme adalah paham yang mempertahankan otonomi individu melawan intervensi komunitas. Dalam konteks definisi ada civic liberalisme maupun neoliberalisme. Liberalisme ekonomi nilai nantinya berkembang menjadi neoliberalisme. Neoliberalisme ini kemudian dilatar belakangi oleh beragam kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensi pada tahun 60-an yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan seperti halnya pemikiran Pengertian neoliberalisme menurut ahli. Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Neoliberalisme adalah suatu aliran politik ekonomi yang mulai muncul pada Perang Dunia Pertama. Hal ini ditandai dengan tekanan berat pada sisi positif ekonomi pasar bebas, menggunakan cara untuk menekan keterlibatan pemerintah dan fokus pada usaha pihak swasta dalam mendominasi perekonomian. Yang kedua, menurut David Harvey, neoliberalisme adalah paham yang menekankan pada kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar dan perdagangan bebas, serta menghargai kepemilikan individu. Harvey memiliki beberapa alasan sehingga perlu dilakukannya pengembangan atas teori yang ada. Teori neoliberalisme. Yang pertama, menurut Friedrich August von Hayek, teori ini untuk memberikan kritik kepada teori yang dimiliki oleh Karl Marx. Terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan beberapa ide pokok yang membahas tentang neoliberalisme. Free enterprise, manusia akan berkembang dengan adanya kebebasan untuk melakukan usaha. Kebebasan tersebut meliputi hak kepemilikan, perdagangan bebas, kebebasan individu, dan pasar bebas homo economicus. Manusia adalah makhluk ekonomi. Manusia akan terus mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Konsep ini menjadi pembeda antara neoliberalisme dengan liberalisme. Adanya deregulasi pasar, debirokratisasi, pengurangan program kesejahteraan dan subsidi, serta privatisasi. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi di masyarakat menjadi semakin kondusif dan tidak mungkin ditiru. Freiburg. Teori ini untuk memberikan kritik kepada teori yang dimiliki oleh Karl Marx. Kritik tersebut tertuang dalam sebuah jurnal dengan inti pembahasan tentang konsep ekonomi pasar sosialis. Teori ini mengatakan bahwa aspek politik dan ekonomi tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Tujuan dari neoliberalisme adalah agar terciptanya berbagai jenis usaha mandiri yang ada di masyarakat. Jumlah wirausaha yang banyak maka akan membuat kondisi ekonomi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Schumpeter. Teori neoliberalisme merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang pembangunan ekonomi di mana pembangunan merupakan inisiatif dari masing-masing individu. Masyarakat yang mengorganisasikan barang, mereka lah yang akan membuat sebuah inovasi. Pembangunan yang dilakukan tidak secara harmonis terjadi, tetapi perubahan terjadi secara spontan dan putus-putus. Pembangunan disebabkan adanya perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sosial bermasyarakat. Selanjutnya, dampak neoliberalisme. 1. Deregulasi.
Perubahan sudut pandang yang dianut maka membuat perubahan dalam sistem pemerintahan. Alur dalam melaksanakan berbagai tindakan dalam bidang ekonomi dan politik akan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Kedua, peran pemerintah yang berkurang. Pemerintah akan semakin terbatas dalam ikut serta mengontrol keadaan di negara dalam bidang politik dan ekonomi. Banyaknya jumlah wirausaha dalam suatu pemerintah maka akan semakin meningkatkan kemandirian masyarakat tersebut. Ketika masyarakat telah mencapai pada 3. Berbagai sektor dikuasai oleh swasta. Peran pemerintah yang terbatas, maka pihak swasta memiliki kebebasan untuk mengakses segala hal yang ada di swasta. Pihak swasta menjadi pelaku utama dalam melakukan segala hal dalam bidang ekonomi dan politik. 4. Kesenjangan ekonomi. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan ini akan mempengaruhi pendapatan atau usaha yang dilakukan. Contoh neoliberalisme. 1. Penghapusan program bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah tidak lagi diberikan, yaitu dengan menghapus berbagai jenis subsidi pemerintah. Masyarakat dituntut untuk melakukan segala hal secara mandiri. Kemandirian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan wirausaha. Semakin banyak wirausaha, semakin meningkatkan pendapatan nasional. 2. Pemangkasan birokrasi. Mengurangi peran pemerintah akan mengurangi birokrasi dalam berbagai bidang. Kegiatan yang berkaitan dengan bidang ekonomi tidak perlu melibatkan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung. Pasar bebas, perdagangan internasional, dan lain-lain. Hal tersebut tidak harus dilalui kebijakan pemerintah. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.